handphone. Kalau mau komunikasi secukupnya. Keadaannya bagaimana, karena besok lagi harus bekerja lagi. Ya tidak ngantuk. Orang lagi ngelap-ngelap, ya kan? Nggak enak juga kalau lagi ngelap-ngelap begitu. Yang ada, Bu Ida, pekerjaannya gimana sih? Mau tidur kok ngantuk. Ya nggak gitu. Oke ya. Saya siap tidak menerima tamu pribadi. Ingat, tamu pribadi dan siap jaga alamat majikan, nomor handphone tidak bisa digunakan atau tidak bisa disebarluaskan. Pakai nomor handphone itu harus seizin majikan. Contoh, kalau majikannya, kalau Mbak nanti jam sekian telepon ibu, ingatkan ibu minum obat ya di kantor, contoh. Ya kan, berarti kamu harus pakai handphonenya majikan, telepon majikan. Kalau tidak jangan sampai telepon, hei teman bla 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 bla, ternyata bengkak bayaran rumah majikannya ya di situ. Terus alamat majikan yang tahu hanya kita bertiga, kantor, kamu dan majikan. Jadi kalaupun nggak betah, siapa yang wajib dihubungin? Bukan keluargamu ya? Nah bagus. Tidak boleh hubungin saudara, teman atau siapapun. Wajib hanya keluarga saja. Tidak boleh menerima tamu. Kalau kamu punya pacar, punya adik, punya keluarga, itu tidak boleh ke rumah majikan. Tidak boleh tahu alamat majikan yang sebenarnya. Boleh tahu kerjanya di mana kamu. Aku kerjanya Jakarta Timur. Oke, Jakarta Timur kan luas, nggak tahu di mana tempatnya ya. Seperti itu. Saya siap, ya berarti kan kamu siap mengganti uang transport apabila saya tidak betah. Ya, di situ. Siap menuntut gaji. Tuh, saya tidak berhak menuntut gaji apabila kabur dari majikan. Makanya kalau nggak betah nggak usah kabur, tinggal nggak betah saya ganti. Nah, gaji utuh masih dikasih. Ya, kalau majikannya nggak betah, Bu Ida, saya nggak betah nih sama ini, kenapa? Dikasih tahu suruh bangun pagi, masih nggak bangun pagi, bangun jam 7. Majikan mau nggak kira-kira? Nah, pasti otomatis, Bu saya mau ganti aja. Gitu. Sekalipun majikan minta ganti nggak apa-apa. Gaji tetap dikeluarkan kok. Terus majikan mau nganter atau transport dari majikan, enak nggak? Enak di situ ya. Terus intinya jangan kabur. Itu namanya juga pencemaran nama baik kamu, nama baik kantor. Siap dok diproses jika diajak kerjasama. Ya kerjasama yang seperti apa yang kamu lakukan? Ketika baiknya Wah, kamu keluar aja dari kantor. Terus kamu saya gaji ini. Kira-kira sama dulu mama majikan ada seperti itu ya, dulu waktu saya juga gitu sih. Kan ada pernah ngalamin. Ada. Itu berarti boleh tidak? Kamu gajinya di sini cuma 2,4, aku gaji aja 3 juta, lu keluar dari kantor, mau nggak? Benar. Gajinya gede. Karena ada yang gini loh, daripada saya bayar yayasan, mending saya bayar kamu, begitu ada yang gini. Iya. Tapi saya pernah ngalamin, cuma saya tolak. Karena kalau digaji 3 juta suruh keluar dari kantor mau? Nggak mau. Daripada nanti resiko belakangnya kenapa-kenapa. Bermasalah. Rata-rata kalau majikan yang ngajak kerja sama itu hanya ngambil kebaikan di depan. Setelah itu udah lepas dari kantor, terus gajinya hanya 1,5. Dia tidak ada yang membantu lagi atau sudah dikeluarkan. Iya nggak? Siapa yang mau bantu? Nah, kamu bilang, ibu katanya mau gaji aku 3 juta. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang bantu. Jadi bahaya. Jangan seperti itu ya. Kantor pun bisa menuntut gitu. Oke. Nah, ini nanti akan dijelaskan sama Mbak Rani kelanjutannya ya semuanya. Apa yang pengen kamu tanyakan untuk ibu nih? Saya mau tanya apa, kalau KTP itu disimpannya di kantor atau diserahkan sama majikan? Oke. Boleh dong, kan suruh tanya apa yang kamu mau tahu. Tadi datang sama Bu Rani juga. Oke, apa kata Bu Rani? Kata Bu Rani kantor, karena kan kalau majikan takutnya nggak dipulangi. Betul, di kantor supaya aman. Tapi di dalam surat kontrak itu ada KTP. Surat kontrak udah dibikin belum? Nah coba sini, saya kasih. Saya yayasan KTP yang megang majikan atau di luar. Kalau yang megang majikan biasanya itu suka mempersulit ribet kadang-kadangnya. Ini untuk menghindari supaya tidak terjadi hal-hal ya kan.
seperti ini. Ini nanti satu kamu, satu majikan, satu kantor, isinya perjanjian sama, yang isinya ada gajimu, ada peraturan majikan, bagaimana menggaji tidak boleh telat dari 1 hari, kalaupun telat dari 1 hari yang tahu kamu kan. Nah nanti kalau seandainya dibilang juga, Mbak gaji kamu disimpan ke aku aja, jangan pernah mau. Tuh ya, rencana gajinya masuk ke rekening kamu atau rekening orang tua? Rekening saya, Bu. Mantap, lebih bagus punya rekening sendiri, lebih enak ya. Dari majikan udah tanggal sekian udah tahu. Nah Bu, kalau telat 1 kali 24 jam, saya belum terima bukti transfer. Ada banking nggak? Kan handphonenya masih digading. Oke, berarti kalaupun memang mau masuk rekening, kamu minta bukti. Dan ingat, bukti itu harus ada yang namanya berhasil, tulisan berhasil. Resi. Betul. Resi, kalau tulisan belum berhasil, masih gagal. betul, itu berarti belum masuk rekening. Tapi itu harus dikumpulkan. Suatu saat kan ada juga sekarang permainan tipu-tipu nih. Kalau sebulan pertama masih bisa, kantor tidak bisa ditipu karena kan kantor udah pasti bisa cek mutasi. Kalau kamu dalam sekian hari kan otomatis kantor tidak pantau terus setiap bulan. Cuman kalau kamu ada masalah, setiap saat kamu boleh hubungin kantor ya. Cuman resi ini kamu harus kumpulan. Resi pertama kamu terima, oke buktinya berhasil, ternyata belum masuk, bisa jadi diedit, ya kan? Hati-hati di situ. Jadi kumpulin aja, kamu minta resi gitu. Kalaupun itu Bu minta dicetak dong, kamu kumpulin aja gitu. Atau cetaknya langsung cetak di print, bukan cetak dari bank itu bisa hilang tulisannya juga gitu. Kalau biasa harus melalui transfer ya Bu, enggak cash. Kalau seandainya cash, aku tanya sekarang, kamu cash bulan pertama terus kamu nggak balik, apakah kamu nyaman kalau uangmu, kira-kira uangku nggak bakal hilang nih, numpuk, gaji 24 cash, 24 lagi cash, kira-kira aman nggak, aku tanya. Kan satu kan Dina sedang tidak pegang handphone, terus ATM juga di rumah sama buku gitu. Nah, lebih baik ditransfer ke kantong. Jadi aman yang ada di kantong. Seperti mereka-mereka yang tidak punya bank. Jadi lebih baik. Bu, udah ditransfer ke kantor belum gitu. Ada beberapa kan sudah yang ditransfer ke kantor ya. Jadi aman. Lebih aman gitu. Suatu saat kamu mau minta contoh, Bu, ini di kampung ada nih yang mau ini, tapi kalau yang kampung yang telepon nih, Mbak gajinya si A tolong transferin. Kalau bukan kamu sendiri yang telepon ke kantor, kita tidak akan keluarkan. Dengan izin kamu baru nih, yang kasih nomor rekening kamu sendiri, baru itu kita akan percaya ya. Kita tidak akan kan ada, udah tahu duitnya di sini, duit si A disimpan di kantor lah, ada, ngaku lah mamanya, ngaku lah siapa, tidak akan dikeluarkan tanpa seizin kamu. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup dengan jabaran yang tadi, paham ya? Oke, paham. Oke teman-teman, segitu aja saya ingin testimoni dengan mbaknya ya. Baru kali ini ketemu dengan yang mau berangkat ya. Aku akhiri dan tetap semangat. Siapa yang nganggur, jika sudah ketemu dengan LPK Cahayamu, jangan sampai kalian nganggur. Bisa hanya informasi saja mendapatkan uang. Boleh ke staf-staf Cahayamu. Kalau kalian klik yang Cahayamu itu semuanya staf sini, boleh masuk ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.